Kita hidup di dunia yang mengagungkan persaingan. Dari sekolah hingga dunia kerja, kita diajari untuk menjadi lebih baik dari orang lain, lebih cepat, lebih unggul. Namun Zero to One membuka dengan satu kegelisahan mendasar. Bagaimana jika masa depan tidak diciptakan oleh mereka yang berlomba, tetapi oleh mereka yang berani menyimpang dari perlombaan itu sendiri? Buku Zero to One ditulis oleh Peter Thiel, selaku founder dari PayPal, salah satu perusahaan layanan pembayaran elektronik global. Buku ini berbicara tentang inovasi sebagai tindakan kreatif yang radikal. Bukan sekadar membuat versi yang lebih baik, tetapi menemukan solusi unik atas masalah yang belum benar-benar terpecahkan. Penulis menantang keyakinan umum bahwa pasar bebas dan persaingan ketat selalu melahirkan produk terbaik. Menurutnya, perusahaan paling berpengaruh justru adalah mereka yang membangun monopoli sehat, bisnis dengan keunggulan unik yang sulit ditiru. Disclaimer terlebih dahulu, untuk mendapat insight lebih lengkap dari buku ini, bisa membaca bukunya secara fisik ataupun digital. Mari kita mulai ringkasannya. Masa depan sering dibicarakan, tetapi jarang benar-benar dipahami. Banyak orang membayangkannya sebagai perpanjangan dari masa kini, padahal masa depan sejati justru muncul ketika dunia berubah secara nyata. Perubahan besar tidak datang dari mengikuti arus, melainkan dari keberanian mempertanyakan apa yang selama ini dianggap benar. Sebagian besar hal yang kita pelajari adalah pengetahuan yang sudah disepakati bersama, aman, stabil, dan diterima banyak orang. Namun ide-ide semacam itu jarang melahirkan kemajuan. Gagasan yang bernilai justru lahir dari pemikiran kontrarian. Ketika seseorang berani mengatakan bahwa keyakinan umum bisa saja keliru, dan kebenaran mungkin berada di arah sebaliknya. Kemajuan sendiri memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah kemajuan horizontal, menyalin sesuatu yang sudah berhasil dan menyebarkannya ke lebih banyak orang. Ini adalah proses dari satu ke banyak. Bentuk ini mudah dilakukan karena contohnya sudah ada. Yang kedua adalah kemajuan vertikal, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, melompat dari 0 ke 1. Bentuk inilah yang sulit, karena menuntut imajinasi, ketidakpastian, dan keberanian untuk gagal. Tantangan terbesar masa kini bukan sekadar mempercepat pertumbuhan, melainkan berani membayangkan dan menciptakan masa depan yang berbeda dari hari ini. Disinilah pentingnya kelompok-kelompok kecil yang berani berpikir baru. Inovasi sejati lahir dari ruang yang memberi kebebasan untuk mempertanyakan asumsi lama dan membangun sesuatu yang belum pernah ada. Dalam buku ini, kompetisi bukan sekedar mekanisme ekonomi, melainkan sebuah ideologi. Ia membentuk cara kita berpikir dan menilai diri sendiri. Masalahnya, semakin sengit kompetisi, semakin kecil ruang untuk menjadi berbeda. Dalam dunia bisnis, persaingan ketat sering membuat perusahaan terjebak pada peniruan, bukan penciptaan. Energi habis untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun sesuatu yang benar-benar baru. Kompetisi sering diperlakukan seperti perang. Perusahaan sibuk mengamati dan menyerang pesaing hingga lupa pada tujuan awal, menciptakan nilai bagi pelanggan. Persaingan semacam ini mahal dan melelahkan. Bahkan ketika ada pemenang, kemenangan itu sering bersifat sementara dan tidak menciptakan kemajuan nyata. Kompetisi juga mendorong peniruan massal. Satu ide muncul, lalu puluhan versi serupa membanjiri pasar tanpa inovasi berarti. Orang sibuk bertarung memperebutkan detail kecil, padahal pasar itu sendiri mungkin tidak layak diperjuangkan. Rivalitas pribadi dan ego semakin memperparah keadaan, membuat keputusan diambil demi gengsi, bukan visi jangka panjang. Dalam dunia bisnis, pertanyaan paling penting bukanlah seberapa besar nilai yang bisa diciptakan, melainkan siapa yang benar-benar mampu menangkap nilai itu. Banyak perusahaan terlihat sibuk, berdampak, dan melayani banyak orang, tetapi tetap menjadi bisnis yang buruk karena keuntungan mereka habis dimakan persaingan. Menciptakan nilai tanpa kekuatan pasar hanyalah kerja keras tanpa hasil jangka panjang. Disinilah perbedaan mendasar antara kompetisi dan monopoli. Dalam kompetisi sempurna, semua perusahaan menawarkan produk yang hampir sama. Tidak ada diferensiasi, tidak ada kendali harga. Setiap keuntungan segera mengundang pesaing baru, hingga margin menghilang. Tidak ada pemenang sejati, hanya perlombaan tanpa akhir untuk bertahan hidup. Monopoli kreatif adalah kebalikannya. Ia bukan hasil manipulasi atau perlindungan ilegal, melainkan buah dari inovasi. Perusahaan semacam ini melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru dengan mudah, sehingga menciptakan pasar miliknya sendiri. Karena tidak memiliki pengganti dekat,
Ia mampu menetapkan harga, memperoleh keuntungan sehat, dan berpikir jauh ke depan. Persaingan ekstrim tidak hanya buruk bagi keuntungan, tetapi juga bagi manusia. Margin tipis menciptakan tekanan konstan, memaksa perusahaan menekan biaya, mengorbankan kualitas hidup, dan berfokus pada hari ini saja. Monopoli kreatif, sebaliknya, memiliki ruang untuk berpikir jangka panjang tentang karyawan, produk, dan dampak sosial. Bukan karena mereka lebih bermoral, tetapi karena mereka mampu. Yang terpenting bukan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang bertahan paling lama dan tetap relevan di masa depan. Inilah yang disebut last mover advantage. Nilai sebuah perusahaan tidak ditentukan oleh kondisi hari ini, melainkan oleh total keuntungan yang mampu dihasilkan sepanjang hidupnya. Untuk mencapai posisi ini, sebuah perusahaan perlu memiliki ciri-ciri monopoli kreatif, keunggulan yang sulit ditiru, dan mampu melindungi bisnis dari kompetisi. Pertama, teknologi kepemilikan. Produk harus jauh lebih unggul dari alternatif terdekat, bukan sekadar sedikit lebih baik. Lompatan besar, bukan perbaikan kecil, adalah syarat mutlak. Kedua, efek jaringan. Nilai produk meningkat seiring bertambahnya pengguna. Namun paradoksnya, efek ini hanya bisa dibangun jika perusahaan memulai dari pasar kecil yang benar-benar membutuhkan produk tersebut. Ketiga, skala ekonomi. Setelah produk dibangun, biaya untuk melayani pengguna tambahan harus sangat rendah. Inilah sebabnya bisnis berbasis perangkat lunak jauh lebih mudah mencapai dominasi dibandingkan bisnis yang bergantung pada tenaga manusia. Keempat, merek yang kuat. Brand membantu memperkuat posisi monopoli, tetapi hanya efektif jika ditopang oleh keunggulan nyata. Branding tanpa pondasi hanyalah ilusi. Menjadi yang pertama hanyalah strategi, tetapi menjadi yang terakhir adalah tujuan. Bisnis besar tidak lahir dari perang terbuka dan persaingan sengit, melainkan dari kemampuan menciptakan keunggulan yang bertahan lama, hingga akhirnya berdiri sendirian di puncak pasar. Dunia tidak bekerja secara merata. Pertumbuhan, kekayaan, dan dampak tidak tersebar adil, melainkan terkonsentrasi. Inilah pola besar yang disebut power law, sebuah kenyataan bahwa sebagian kecil orang, ide, atau perusahaan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan sisanya. Uang cenderung bergerak ke arah uang, dan pertumbuhan bersifat eksponensial, bukan linear. Pola ini terlihat jelas dalam dunia startup dan modal ventura. Sebagian besar perusahaan gagal, dan bahkan sebagian besar dana investasi pun tidak menghasilkan keuntungan berarti. Nilai nyata hampir selalu datang dari satu atau dua perusahaan luar biasa yang mengalahkan seluruh investasi lainnya digabungkan. Ini bukan kebetulan, melainkan aturan main sebenarnya. Kesalahan umum adalah menganggap hasil akan menyebar secara normal. Ada yang gagal, ada yang cukup berhasil, dan ada yang sukses besar. Dengan asumsi ini, orang mencoba menyebar risiko melalui diversifikasi. Namun dalam dunia yang diatur oleh power law, pendekatan ini sering keliru. Satu keputusan terbaik bisa bernilai lebih besar daripada semua keputusan lain yang diambil bersama-sama. Pelajaran power law tidak hanya berlaku bagi investor, tetapi bagi siapapun. Setiap orang menginvestasikan hidupnya, waktu, energi, dan perhatian pada pilihan-pilihan tertentu. Namun hidup bukan portofolio. Kita tidak bisa menjalani banyak jalur sekaligus dan berharap satu di antaranya berhasil besar. Kesuksesan luar biasa menuntut fokus ekstrim pada sedikit hal yang benar-benar penting. Sistem pendidikan sering mendorong kita untuk tetap serba bisa dan menjaga semua opsi terbuka. Namun dalam dunia power law, apa yang kita pilih jauh lebih menentukan daripada seberapa baik kita melakukannya. Satu jalur yang tepat dapat mengalahkan puluhan pilihan yang aman, tapi biasa-biasa saja. Setiap perusahaan besar memang unik, tetapi semuanya tunduk pada satu hukum yang sama. Awal menentukan segalanya. Kesalahan di fase awal hampir mustahil diperbaiki di kemudian hari. Awal bukan sekadar langkah pertama, melainkan momen istimewa yang membentuk arah jangka panjang perusahaan, siapa yang memimpin, bagaimana kekuasaan dibagi, dan nilai apa yang dijunjung. Seperti kelahiran negara atau awal alam semesta, keputusan di tahap pendirian memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding keputusan setelahnya. Karena itu, tugas utama pendiri bukanlah tumbuh cepat, melainkan membuat keputusan awal yang benar. Kesalahan memilih partner, struktur, atau tim biasanya hanya bisa diperbaiki melalui krisis besar, dan seringkali sudah terlambat. Keputusan paling krusial
adalah memilih siapa yang memulai bersama. Hubungan antar founder mirip pernikahan, penuh optimisme di awal, tetapi bisa menjadi sumber kehancuran ketika konflik muncul. Banyak startup gagal bukan karena ide buruk, melainkan karena para pendirinya tidak selaras. Riwayat kebersamaan dan nilai bersama jauh lebih penting daripada kecocokan skill semata. Keselarasan juga harus tercermin dalam struktur perusahaan. Ada 3 elemen utama: kepemilikan, siapa yang memiliki saham; pengelolaan, siapa yang menjalankan perusahaan; dan pengendalian, siapa yang punya kuasa formal. Ketika ketiganya tidak selaras, konflik dan stagnasi muncul. Perusahaan besar sering terjebak di sini, pemimpin dengan kepemilikan kecil cenderung berpikir jangka pendek, sementara startup awal lebih sehat karena founder memegang peran ganda. Karena itu, dewan direksi harus kecil dan tepat. Dewan yang terlalu besar tidak efektif. 3 orang ideal, 5 adalah batas maksimum. Satu anggota yang salah saja bisa merusak masa depan perusahaan. Komitmen penuh juga mutlak diperlukan. Keterlibatan setengah hati, pekerja paruh waktu, konsultan, atau komitmen ganda menciptakan ketidaksejajaran kepentingan. Soal kompensasi, gaji tinggi justru sering menjadi sinyal buruk. CEO startup seharusnya dibayar cukup, tidak berlebihan. Gaji besar mendorong mentalitas aman dan mempertahankan status quo, bukan keberanian mencipta. Sebagai gantinya, kepemilikan menjadi alat penyelaras terbaik. Ekuitas hanya bernilai jika perusahaan berhasil di masa depan. Meski pembagiannya tidak pernah benar-benar adil, orang yang memilih ekuitas menunjukkan keyakinan pada visi jangka panjang. Thiel menyarankan satu hal yang terdengar tidak populer namun realistis. Jangan transparan soal kepemilikan. Membuka detail saham setiap orang hanya akan memicu kecemburuan dan konflik internal. Selama perusahaan terus menciptakan hal baru, semangat pendiriannya tetap hidup. Jika pondasi benar, perusahaan tidak hanya bertahan, ia terus lahir kembali melalui inovasi. Banyak orang percaya pada mitos bahwa produk hebat akan otomatis menemukan penggunanya. Peter Thiel menyebutnya Field of Dreams Fallacy, keyakinan bahwa kualitas saja sudah cukup. Kenyataannya, produk terbaik pun tidak berarti apa-apa tanpa distribusi. Penjualan produk sampai ke tangan orang yang tepat adalah penentu hidup dan mati sebuah bisnis. Budaya teknologi sering meremehkan sales. Insinyur menganggap penjualan dangkal dan manipulatif karena tidak bekerja dengan logika yang bersih dan terukur. Padahal, justru karena penjualan bekerja lewat persepsi dan pengaruh halus, sales yang hebat biasanya tidak terlihat. Kita hidup di dunia yang digerakkan oleh penjualan, tetapi berusaha menyembunyikannya. Salesman diberi nama lain: business development, banker, politisi. Penjualan paling efektif membuat orang merasa tidak sedang dijual. Kesalahan besar pendiri startup adalah mengira produk bisa menjual dirinya sendiri. Hampir tidak pernah. Jika kamu belum menemukan cara menjual produkmu, maka kamu belum memiliki bisnis apapun kualitas teknologinya. Distribusi bukan tambahan belakangan, melainkan bagian inti dari desain produk. Tidak semua penjualan sama. Produk bernilai tinggi menuntut penjualan personal yang kompleks, seringkali langsung oleh CEO, karena kepercayaan dan hubungan lebih penting daripada fitur. Produk bernilai menengah membutuhkan proses penjualan sistematis, dimulai dari kelompok kecil lalu menyebar. Sementara banyak bisnis gagal di distribution doldrums. Produk terlalu murah untuk sales personal, tapi terlalu mahal untuk iklan massal. Iklan besar jarang cocok untuk startup awal karena membutuhkan skala. Viral marketing lebih ideal, tetapi bukan kebetulan, ia harus dirancang. PayPal berhasil karena fokus menguasai satu segmen kecil, namun bernilai tinggi, lalu tumbuh menjadi standar. Budaya perusahaan sering disalahartikan sebagai fasilitas, tunjangan, atau suasana kerja yang menyenangkan. Padahal, semua itu hanyalah permukaan. Budaya tidak pernah berdiri terpisah dari perusahaan. Sebuah perusahaan bukan harus memiliki budaya itu sendiri. Dan budaya tersebut dibentuk terutama oleh siapa yang direkrut sejak awal. Karena itu, rekrutmen bukan fungsi administratif, melainkan keputusan strategis paling penting bagi pendiri. Tantangan terbesar bukan menarik orang-orang pertama, melainkan meyakinkan orang-orang berikutnya untuk bergabung. Kecocokan visi dan cara berpikir jauh lebih penting daripada sekadar kecocokan keterampilan di atas kertas. Hubungan kerja terbaik adalah hubungan jangka panjang yang dilandasi kepercayaan dan komitmen penuh. Fasilitas dan benefit tidak pernah menjadi perekat yang kuat. Siapapun yang bergabung karena kenyamanan akan pergi
ketika ada tawaran yang lebih nyaman. Yang benar-benar bertahan adalah mereka yang tertarik pada masalah unik, tanggung jawab nyata, dan kesempatan melakukan pekerjaan yang tidak tergantikan. Tim yang kuat sering terlihat seragam dari luar, tetapi kompak dalam cara pandang dan tingkat obsesi. Namun di dalam perusahaan, setiap individu harus dibedakan secara tegas melalui perannya. Satu orang bertanggung jawab atas satu hal. Kejelasan ini mengurangi konflik, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat kerja sama jangka panjang. Banyak startup gagal bukan karena persaingan eksternal, melainkan karena konflik internal. Rekrutmen yang tepat sejak awal adalah pertahanan terbaik. Perusahaan yang benar-benar hebat mungkin tampak aneh atau terlalu intens dari luar. Namun justru keyakinan bersama itulah fondasi yang memungkinkan mereka bertahan dan tumbuh jauh melampaui yang lain. Perkembangan teknologi yang begitu cepat memunculkan satu ketakutan besar. Apakah manusia akan tergantikan oleh mesin? Komputer kini mampu mengalahkan manusia dalam banyak hal, dari permainan strategi hingga analisis data, sehingga muncul asumsi bahwa semakin pintar mesin, semakin tidak berguna manusia. Namun pandangan ini keliru. Masa depan bukan tentang manusia melawan mesin, melainkan manusia bersama mesin. Komputer dan manusia unggul pada hal yang berbeda. Mesin sangat kuat dalam memproses data dalam skala besar dan kecepatan tinggi, sementara manusia unggul dalam penilaian, intuisi, konteks, dan pengambilan keputusan dalam situasi ambigu. Karena perbedaan inilah, kolaborasi manusia-mesin jauh lebih bernilai daripada kompetisi antar manusia. Teknologi tidak memiliki keinginan, tidak bersaing memperebutkan sumber daya, dan tidak menuntut hasil. Ia adalah alat yang memungkinkan manusia keluar dari persaingan itu sendiri. Teknologi terbaik bukan yang menggantikan manusia, melainkan yang memperkuat kemampuan manusia. Sistem yang menggabungkan analisis mesin dengan keputusan manusia terbukti jauh lebih efektif dibanding otomatisasi penuh atau kerja manual semata. Di banyak profesi, dokter, pengacara, guru, analis, perekrut, nilai sejati muncul dari kombinasi antara kecerdasan komputasi dan penilaian manusia. Data besar tanpa interpretasi hanyalah pola tanpa makna. Namun optimisme teknologi sering berubah menjadi ilusi, seperti yang terjadi pada gelombang teknologi hijau di awal abad ke-21. Dengan niat menyelamatkan planet, puluhan miliar dolar mengalir ke industri clean tech. Tetapi alih-alih revolusi energi, yang terjadi justru kegagalan massal. Masalahnya bukan pada tujuan, melainkan pada bisnisnya. Banyak perusahaan clean tech gagal karena tidak memiliki teknologi yang benar-benar unggul. Perbaikan kecil tidak cukup untuk mengalahkan biaya, risiko, dan skeptisisme pasar. Mereka juga salah membaca waktu. Industri energi bergerak lambat dan linier, bukan eksponensial seperti teknologi informasi. Obsesi pada pasar besar membuat mereka terjebak dalam persaingan brutal tanpa pernah menguasai ceruk kecil secara dominan. Masa depan tidak otomatis menjadi lebih baik. Dunia yang hanya bergerak menuju keseragaman dan stagnasi justru rapuh dan berbahaya. Karena tanpa hal baru, persaingan dan keterbatasan sumber daya mudah berubah menjadi konflik atau kehancuran. Pilihan yang tersisa adalah menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Masa depan bukan hasil tren atau grafik, melainkan keputusan sadar manusia. Nilainya lahir dari keunikan, bukan pengulangan. Karena itu, tugas terpenting kita adalah berpikir mandiri dan berani melangkah dari nol menuju satu agar masa depan benar-benar tercipta. Sekian untuk ringkasan buku kali ini. Semoga kamu yang menonton bisa mendapat insight baru yang dapat dipraktekkan pada hidupmu. Bagi Anda yang ingin mentraktir bincang pustaka bisa melalui link yang sudah tertera pada deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kamu yang membutuhkan insight dari buku ini. Bagi kamu yang ingin diskusi atau memberi saran buku untuk dibahas pada konten selanjutnya, bisa drop pada kolom komen. Sekian terima kasih, sampai jumpa di pembahasan buku selanjutnya.